Untuk itu sekarang kami persilakan Ustaz Lina dan Ustaz Miftah Fauzi Hafizahullah Ta'ala untuk terus lugatil Arabiyah. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik ya teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ya melanjutkan apa yang telah kita mulai ya dari usaha kita untuk mempelajari al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab ya, dan kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kepada kita dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian juga kita berlindung ya, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat ya, min qalbin la yakhsha', dari hati yang tidak khusyuk, min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa-doa yang tidak diijabah. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ya, untuk proses belajar bahasa Arab ini ya dengan santai insyaallah ya, tapi pasti dan jelas terstruktur ya, akan tetapi tidak terlalu ya cepat juga ya, karena kita tahu sebagian teman-teman ya baru belajar pemula ya, sehingga ketika belajar bahasa Arab jangan menjadi apa ya, momok yang sangat menakutkan ya, sulit difahami, kemudian juga ya susah atau yang lainnya ya. Insyaallah ya, bahasa Arab adalah bahasa yang mulia, bahasa yang fasih, dan insyaallah ya sangat mudah ya, insyaallah sangat mudah, hanya perlu saja ya keistiqomahan, perlu keistiqomahan di dalam mempelajari. Tapi sebelumnya suara ana jelas insyaallah ya. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Wadih. Alhamdulillah. Baik. Maka insyaallah ya bahasa Arab adalah bahasa yang sangat mudah ya. Jadi bukan sesuatu yang sangat sulit ya atau gimana ya, karena sebagian teman-teman kita nggak mau belajar bahasa Arab, katanya susah ya. Maka ini keliru, insyaallah mudah ya. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah, dan ini jadikan mindset kita di hadapan kita ya. Insyaallah bahasa Arab adalah ya bahasa yang sangat mudah. Baik, untuk kita perlu ketahui ya, buku ini dikarang oleh siapa? Dr. Syekh Abdul Rahim ya, Syekh Dr. Abdul Rahim, yang dimana beliau adalah ya salah seorang ya yang berasal dari negara India ya, dan ini bisa menjadi motivasi buat kita, buat kita bahwasannya India adalah bukan ya bahasa yang dimana mereka menggunakan bahasa Arab ya. India bukan menggunakan bahasa Arab dalam keseharian mereka, termasuk negara kita ya, Indonesia bukan dengan bahasa Arab ya. Akan tetapi masya Allah ya, Syekh Dr. Abdul Rahim, beliau ya tentunya dengan kesungguhan beliau ya, keinginan yang kuat dari beliau, ini menjadi contoh buat kita bahwasannya seorang yang ajam ya, seorang yang bukan orang Arab, non Arab, mereka bisa mempelajari bahasa Arab ya, bisa membaca bahasa Arab, bisa berbicara dengan bahasa Arab ya. Bahkan bukan hanya itu ya, beliau Syekh Dr. Abdul Rahim, beliau bisa membuat buku bahasa Arab untuk dipelajari oleh kita semua ya. Bahkan buku ini bukan hanya ya dipelajari oleh orang Indonesia atau orang India ya, bahkan ya di Madinah pun untuk ya pemula buku ini ya sudah dipakai. Maka ya perlu kita ketahui bahwasanya ya buku ini dikarang oleh siapa? Dr. Abdul Rahim, yang beliau berasal dari India. Mungkin sebagian kita sudah tahu ya. Taib, Durusul Lughatil Arabiyyah. Kita memakai buku Durus Al-Lughatil Arabiyyah.
ya li ghairin natiqina biha. Kita memakai buku ya Durusul Lughah. Durus ini ya jamak atau bahasa kita plural ya. Jamak dari darsun. Ya. Apa darsun? Pelajaran. Ya, berarti durus artinya adalah pelajaran-pelajaran al-lughatil arabiyyati ya, al-lughah bahasa al-arabiyah Arab. Berarti ya, buku ini adalah buku apa? Pelajaran yang berisi dengan pelajaran-pelajaran bahasa Arab. Ya. Makanya nanti ya untuk bab pertama ini atau al-juz'u al-awwal ini di situ ada durus ya, ada daras-daras, ad-darsul awal, ad-darsul tsani ya. Sebanyak 23 pelajaran. Ini untuk bab 1 saja, belum untuk juz 1. Ya. Nanti ada juz 2, juz 3 sebagian ada yang sampai juz 4 ya. Maka untuk juz pertama ini ya yang akan kita pelajari sampai 23 pelajaran. Ya, sampai 23 pelajaran insyaallah akan kita ya pelajari satu pelajaran demi satu pelajaran. Ya, li ghairin natiqina biha. Ya, untuk ya orang-orang yang tidak terbiasa atau bukan ya yang suka berbicara dengan bahasa Arab. Ya. Jadi memang buku pelajaran bahasa Arab ini dibuat untuk orang-orang yang memang notabene-nya mereka adalah orang ajam. Ya. Orang-orang yang belum terbiasa berbicara bahasa Arab. Ya, buku ini dirancang untuk orang-orang yang memang baru belajar bahasa Arab. Ya. Kita tahu di sana banyak buku-buku ya khususnya untuk mempelajari bahasa Arab. Di sana nanti kita ya ada bahasa Al-Arabiyyah Nasyiin, ada Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Ya. Akan tetapi ya insyaallah setelah anak pelajari pun ya Durusul Lughah Al-Arabiyyah ini termasuk buku yang sangat bagus dan sangat luar biasa khususnya bagi teman-teman yang memang baru belajar dari nol atau dari sangat-sangat dasar. Ya. Dan nanti mungkin ya dari pelajaran yang keempat dan seterusnya kita akan mempelajari kaidah-kaidah nahwu ya, akan mempelajari kaidah-kaidah nahwu tapi ya termasuk bagusnya buku ini di situ ya kita mempelajari nahwu itu tidak dipusingkan dengan menghafal ya pengertian. Apa pengertian ini, pengertian ini ya tidak perlu dihafal. Tapi dia akan ya berjalan dengan sesuai dengan materi dan itu akan ya seringnya kita ulang materi tersebut sehingga akan melekat sendiri ya hukum-hukum ataupun ya kaidah-kaidah tersebut. Ya. Akan tetapi insyaallah untuk pelajaran pertama ini kita belum masuk ke kaidah ya. Kita akan ya mengartikan terlebih dahulu atau ya memaknakan huruf-huruf kata-kata yang insyaallah ya kita masuk pada pelajaran pertama ini. Kita bisa langsung masuk ke halaman 5 ya, kita masuk ke halaman 5. Ad-darsul awal. Ad-darsu al-awal. Kemudian ya teman-teman semuanya bisa diperhatikan bagaimana saya mengucapkannya ya dari panjang pendeknya, kemudian pengucapan hurufnya ya ini bisa diperhatikan ya karena di dalam bahasa Arab itu sendiri ketika kita menyebutkan huruf ya dan ternyata kita keliru dalam mengucapkannya itu bisa bisa mengubah arti atau bisa mengubah makna ya baik ketika kita berbicara bahasa Arab itu sendiri maupun ketika kita membaca Al-Qur'an ya ketika kita salah dalam pengucapan huruf ya maka ini bisa mengubah arti atau bisa mengubah makna. Makanya perlu juga untuk apa? Untuk mempelajari makharijul huruf ya atau tempat keluarnya huruf ya. Dan ini biasanya lebih masuk ke ya pelajaran tajwid dan juga tahsin. Ya, akan tetapi tidak mengapa nanti kita seiringnya berjalan kita berusaha ya belajar juga ya bagaimana pengucapan huruf yang sesuai. Ya. Jangan membaca A dengan A yaitu disamakan. Ya. Aina anta ya maka ini salah. Ya, maka insyaallah kita pelajari juga bagaimana cara membacanya huruf-hurufnya termasuk ya panjang pendeknya ya. Makanya nanti kita insyaallah ada kesempatan ya teman-teman juga bisa membaca bersama-sama ya. Jadi ketika ada kekeliruan ya bisa ana
benarkan insyaallah ya. Taib ad-darsu al-awwalu. Ad-darsu al-awwalu. Ya, ad-darsu artinya adalah pelajaran. Ad-darsu artinya adalah pelajaran. Ya. Al-awwalu adalah pertama. Yang pertama. Ya. Ad-darsu ini ya ada alif lam dan darsun. Ya, ada alif lam dan darsun. Maka ketika dia ada alif lam di belakangnya, maka tidak boleh dibaca ad-darsun. Tanwinnya harus dibuang, dihilangkan, ya, diganti menjadi harokat biasa, ya, ad-darsu. Ya. Dan ini ya dibaca bukan al-darsu tapi ad-darsu, ya. Adapun yang keduanya al-awwal, ya, dibaca alif lamnya dibaca dengan jelas al-awwalu. Ya. Saya ulang, ad-darsu artinya adalah pelajaran, al-awwalu yang pertama. Baik ya, boleh langsung yang sudah punya bukunya atau fotokopian atau ini bentuk fisik, ya boleh nanti langsung ditulis terjemahannya, ya, atau mungkin samping-sampingnya jika ada faidah-faidah tambahan dari anak, ya boleh langsung ditulis, ya boleh langsung ditulis di samping-sampingnya, ya. Kalau bisa kita belajar bahasa Arab ini jangan sampai bersih bukunya, ya bukunya jangan sampai bersih. Kalau bisa sepenuh-penuhnya, ya tulisannya sepenuh-penuhnya, tapi bukan digambar, bukan dicoret-coret, tapi isinya adalah ya makna, arti atau kaidah atau faidah-faidah yang lain, ya. Yang nanti insya Allah kita sebutkan sedikit demi sedikit, ya. Dan nanti jika memang saya terlalu cepat, anak terlalu cepat, ya boleh nanti dikabarkan, ya. Taib, ya, ad-darsu al-awwalu adalah pelajaran yang pertama, ya, pelajaran yang pertama. Apa yang akan kita bahas di pelajaran pertama ini? Ya, sesuai dengan apa yang ditulis oleh ya Ustadz Eno, ya. Kita akan membahas tentang al-isyarah, ismul isyarah, ya. Isim isyarah, ya. Karena kita dari jilid pertama ini hampir bisa dikatakan 80 sampai 90% itu membahas tentang isim atau kata benda. Ya, 80 sampai 90% ya al-juz'u al-awwal ini, ya, atau bab pertama ini membahas tentang isim, ya, akan membahas tentang isim atau kata benda, ya. Nanti ada al-juz'u ats-tsani, itu akan membahas tentang ada fi'il dan seterusnya, ya. Kemudian yang akan kita bahas adalah isim isyarah. Apa? Al-ismul isyarah. Isyarah itu apa? Isyarat, ya, menunjukkan sesuatu, ya. Isim isyarah adalah ya sesuatu yang akan kita pakai untuk menunjukkan suatu benda, ya, untuk menunjukkan suatu benda. Tapi yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah haza, ya. Yang pertama adalah haza, ya, ha besar za, ya. Ini bisa dibaca seperti dua harokat, ya. Jangan haza, ya, tapi membacanya haza, ya, dua harokat. Apa artinya haza? Haza artinya adalah ini. Haza artinya adalah ini. Baik, kemudian ya kita langsung masuk ke benda yang pertama. Haza baitun. Haza baitun. Ya. Haza baitun. Haza artinya apa tadi? Ini, ya. Baitun apa di situ? Walaupun anak tidak terjemahkan, mungkin sudah ada gambaran artinya, ya, karena sudah ada gambarnya, dimudahkan dengan ada gambarnya, ya. Baitun adalah rumah. Baitun artinya adalah rumah. Maka hadza baitun artinya adalah ini rumah, ya. Hadza baitun ini adalah rumah. Tapi silahkan boleh ditulis, ya, artinya. Kemudian yang kedua, hadza masjidun. Hadza masjidun, ya. Hadza artinya adalah ini,
masjidun adalah masjid. Masjidun adalah masjid. Ya. Insya Allah nanti kita akan dapatkan ada kata-kata atau kalimat-kalimat ya yang sebenarnya bukan kata-kata yang asing buat kita. Ya. Bukan kata-kata yang asing buat kita atau bahasa kitanya ya. Ini adalah bahasa serapan dari bahasa Arab. Ya, nanti akan ketemu dengan bahasa-bahasa serapan yang memang sebenarnya bahasa yang sudah menjadi bahasa Indonesia ini adalah asalnya atau aslinya adalah bahasa Arab yang sekarang menjadi bahasa kita sehingga kita tidak asing ya mendengar ya kata-kata tersebut. Termasuk masjid ya. Masjid adalah dari bahasa Arab, masjidun. Akan tetapi bukan kata yang ya asing buat kita. Ya, kenapa? Karena masjid adalah kata yang sering kita sebutkan ya. Baik. Hadza masjidun artinya adalah ini adalah masjid. Ya. Kemudian lihat yang sebelahnya nomor 3. Hadza babun. Hadza babun. Hadza babun. Ya, bukan babun tapi babun. Hadza babun. Hadza artinya ini ya. Babun artinya pintu. Ya. Hadza babun artinya adalah ini adalah pintu. Ya, ini adalah pintu. Kemudian ya, lihat bawahnya hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza artinya adalah ini. Kitabun adalah ya kitab. Ya, adalah kitab. Maka hadza kitabun artinya adalah ini adalah kitab. Ya. Boleh diartikan dengan buku, ya boleh. Ya. Atau ini adalah buku, boleh. Ya, kitabun diartikan dengan buku, ya. Maka itu boleh. Kalau buku tulis boleh memakai kitab, maka ya nanti untuk buku tulis ya nanti dia ada memiliki bahasa Arab sendiri. Ya, akan tetapi buku tulis ini tidak masuk ke dalam kitabun. Ya, kitabun ini biasanya dipakai untuk ya buku-buku bacaan, ya khususnya buku bacaannya para ulama itu disebut kitab. Ya, ini lebih ke arah buku-buku tersebut. Adapun buku tulis atau buku catatan ini ya tidak termasuk kitab. Ya, nanti dia memiliki arti atau bahasa Arab sendiri. Nanti akan kita jelaskan insya Allah atau pertemuan selanjutnya. Ya. Hadza kitabun artinya adalah ini adalah kitab atau ini adalah buku. Ya. Kemudian yang selanjutnya hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza artinya ini, qalamun adalah pena. Ya. Qalamun adalah artinya adalah pena, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Qalam, ya nun wal qalami wama yasturun, ya. Hadza qalamun artinya adalah ini adalah pena. Hadza ini qalamun adalah pena. Kemudian ya yang tertinggal teman-teman yang tertinggal atau belum ya sempat untuk menulisnya boleh nanti ditanyakan di akhir insyaallah. Hadza miftahun. Ya, lihat sebelahnya ada hadza miftahun. Ya, bukan mif ya, tapi mif ya. Hadza miftahun. Ya, nama anak sendiri. Artinya apa? Hadza miftahun ini adalah kunci. Ya. Miftahun artinya adalah kunci. Hadza miftahun. Artinya adalah ini kunci. Kemudian ya lihat bawahnya. Hadza maktabun.
Hadza maktabun. Ya. Apa hadza? Ya, artinya adalah ini maktabun meja. Maktabun artinya adalah meja. Ya. Meja belajar, meja kantor, ya. Meja untuk kerja, ya. Maka ini memakai maktabun, ya. Meja-meja yang sering dipakai untuk ya guru, untuk murid atau untuk bekerja di rumah, yaitu bisa memakai maktabun. Hadza ini maktabun meja. Ini meja. Kemudian hadza sarirun. Selanjutnya ya ada hadza sarirun. Apa sarir? Ranjang atau tempat tidur. Hadza ini ya hadza ini sarirun ranjang. Ini ranjang atau boleh ya ini tempat tidur. Kemudian sebelahnya hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Hadza artinya ini, kursiyun ya kursi. Kursiyun kursi. Ya, kursi ini bahasa Arab akan tetapi bukan menjadi bahasa atau kata ya yang asing buat kita. Ya, karena kita pun kursi itu ya kursi. Ya, kursi adalah kursi. Maka hadza kursiyun atau hadza kursiyun artinya adalah ya ini kursi. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kesembilan ya kata ini atau isim ini ya ini semuanya adalah kata benda. Ya. Semua kesembilan kata-kata ini adalah semuanya kata benda ya atau isim. Semuanya bentuk isim, semuanya kata benda. Ya, ada hadza baitun, ini rumah. Ada hadza masjidun, ini masjid. Ada hadza babun, ini pintu. Ada hadza kitabun, ini kitab atau buku. Ya, hadza qalamun, ini pena. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, ini meja. Hadza ini udah apa masih? Hadza sarirun, ini ranjang atau tempat tidur. Hadza kursiyun atau hadza kursiyun, ini kursi ya. Maka semua ini ya bentuknya isim dan dia kata benda ya. Baik, bisa kita lanjut ya ke halaman selanjutnya. Insyaallah Bapak Ibu jelas? Insyaallah jelas. Insyaallah jelas ya. Kali sebelum kita pindah halaman Ustaz, mungkin kita akan minta beberapa peserta baik dari bapak-bapak atau ibu-ibu untuk membaca sekaligus menerjemahkan. Taib. Yang ada di halaman ini yang barusan antum paparkan. Setiap halaman ya. Nah, insyaallah. Taib. Ya, barangkali tafadhol, siapa yang berkenan mau baca mulai dari hadza bait sampai hadza kursi. Ya, Abu Ahmad atau Abu Azik, tafadhol. Iqra. Hadza baitun. Ini rumah. Nah. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza babun. Ini pintu. Hadza kitabun. Kitab. Hadza qalamun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Artinya? Ini kitab atau ini buku. Baik. Hadza qalamun. Ini pena. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Ini tempat tidur. Hadza kursiyun. Ini kursi. Baik, akhar ya mungkin. Bagaimana Ustaz? Sudah baik baca?
Alhamdulillah, insya Allah untuk panjang pendeknya ya, untuk pembacanya sudah ya sesuai dan juga artinya sudah bagus insya Allah. Ya, mungkin akhir Syekh. Baik. Ana Ustaz. Anatat tes. Dengan ibu siapa? Kembali. Akhwat boleh ya baca? Ya, boleh Ibu. Dengan Ibu siapa? Nurul. Oh, Ibu Nurul ya. Tafadhali. Silakan. Aku Ustaz dan dipanggil Ibu masih mahasiswa Ustaz. Ya. Hadza ini. Hadza baitun. Ini adalah rumah. Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Hadza babun. Ini adalah pintu. Hadza kitabun. Ini adalah kitab. Hadza qalamun. Ini adalah pensil. Hadza miftahun. Ini adalah kunci. Ya, hadza miftahun. Taknya panjang ya. Koreksi. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Ini adalah kunci. Hadza maktabun. Ini adalah meja. Hadza sarirun. Ini adalah ranjang. Hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Apa, Ustaz? Sudah bagus insya Allah ya. Hanya saja tadi pada kata hadza miftahun ya, beliau tadi membaca hadza miftahun. Maka ini ya kurang panjang taknya, maka ya diganti menjadi membacanya miftahun ya, hadza miftahun. Adapun yang lainnya insya Allah sudah bagus. Baik, akhir mungkin silahkan yang lain. Anatat ahsanat. Disampaikan juga Ustaz kepada Ya. para peserta sekalian pembelajar bahasa Arab. Ada hal mendasar dan ini penting dalam kita berucap bahasa Arab, yaitu panjang pendek. Adapun hukum tajwid dalam kita berucap bahasa Arab, Bapak Ibu, ini tidak begitu penting, tidak perlu kita praktekkan. Ya, ikhfa kita nggak berlaku dalam bercakap bahasa Arab. Namun untuk panjang pendek ini wajib kita harus perhatikan. Gitu. Jadi ketika Ustadz mencontohkan pengucapannya seperti apa, maka Bapak Ibu berusaha untuk mencontohkan seperti itu. Ya, baik. Mungkin sekarang kita mau minta 2 orang lagi dari Bapak dan 1 dari Ibu-ibu. Tafadhol, siapa yang Hasan. Ya, dengan Pak Ahsanul Arif, tafadhol. Bismillah. Hadza baitun. Ini rumah. Hadza masjid. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza babun. Ini pintu. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza qalamun. Ini pena. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Artinya hadza miftahun. Ini kunci. Baik. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Ini ranjang. Hadza kursiyun. Ini kursi. Baik, Jamil, mumtaz insyaallah ya, sudah bagus. Ahsan. Tadi Ana menegaskan tadi sedikit ya untuk panjang pendek tadi. Untuk hukum tajwid ya, tadi ada yang bertanya juga di chat ya, apakah membacanya seperti di Al-Qur'an? Ya, untuk bahasa Arab itu sendiri ya, apalagi kita mempelajari seperti ini dan percakapan bentuknya ya, untuk hukum ikhfa, izhar ya, atau yang lainnya, maka itu tidak mengapa kita tidak berlakukan di sini ya, atau bahkan mungkin ya tidak usah menggunakan hukum-hukum tersebut. Akan tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua ya, termasuk pertama adalah harokat ya, kemudian juga panjang pendek ya, kemudian adalah kejelasan huruf atau punya kesempurnaan pembacaan huruf. Maka ini tidak boleh lepas ya di dalam, khususnya ketika membaca huruf
ya, atau membaca bahasa Arab. Ya, perlu diperhatikan apa tadi? Panjang pendek, kesempurnaan dalam mengucapkan hurufnya, ya, termasuk ya harokat, ya, tidak boleh salah. Karena kenapa? Karena ketiga hal ini jika salah bisa mengubah arti, ya, bisa mengubah arti dari bahasa Arab itu sendiri, ya. Taib, silahkan satu. Baik. Ya, satu peserta dari ibu-ibu ya. Tafadhali, siapa yang ingin membaca? Silakan, Ibu. Taib ya. Tidak boleh malu dalam belajar ya. Nanti kami tunjuk kalau gitu. Kami tunjuk dari lisensi yang ada. Ana Ustaz. Oh ya, Linda. Bu Linda, Masya Allah, silakan Bu Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza baitun. Ini rumah. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza babun. Ini kitab. Hadza babun. Apa artinya, Bu? Ini pintu. Nah, taib. Hadza kitabun. Ini kitab. Hadza qolamun. Ini Gimana? Gimana bisa diulang? Hadza qolamun. Bisa ini kita perhatikan lamnya panjang atau tidak? Hadza qolamun. Iya, hadza qalam. Hadza Hadza qalamun. Ini pena. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Taknya panjang tidak? Hadza maktabun apa maktabun? Maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Ini ranjang. Hadza kursiyun. Ini kursi. Ya, insyaallah. Insyaallah. Syukran Bu Linda, barakallahu fiik. Ya baik, kita sudah simak teman-teman kita 4 peserta program bahan membaca. Nanti giliran yang lain insyaallah kebagian juga. Sanantakhil ila shafa ba'da Ustaz. Baik. Kita melanjutkan ya halaman selanjutnya, halaman 6. Ya, silakan yang memiliki bukunya atau kitabnya boleh dibuka halaman 6. Tadi ya kita telah mempelajari ya tentang isim isyarah hadza ya ini. Maka sekarang ya kita diajarkan untuk bagaimana kita bertanya. Ya, bagaimana kita bertanya. Ya. Bukan hanya bisa memberikan jawaban di dalam bentuk bahasa Arab, akan tetapi kita juga harus ya belajar bagaimana caranya bertanya, ya. Baik, kemudian kata tanya yang akan kita pakai ya pada pertemuan ini adalah mim dan alif. Mim dan alif itu ma ya. Ma artinya adalah apa, ya. Ma apa. Baik, kita baca ma hadza. Ma hadza. Cara membacanya adalah ma hadza. Ma artinya apa? Hadza ini. Ya, jadi arti dari ma hadza artinya adalah apa ini. Ya. Ma hadza artinya adalah apa ini. Ya. Dan ini adalah pertanyaan. Ya, ini adalah pertanyaan apa ini? Ya. Khususnya ketika benda tersebut dekat dengan kita bentuknya. Ya. Bentuknya atau bendanya yang sedang kita tanya dekat. Apa ini? Ya, dan kalimat apa ini sudah biasa kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, kadang kita bertanya kepada teman kita apa ini? Ya, kita bertanya kepada orang tua kita apa ini? Maka di dalam bahasa Arab untuk menanyakan seperti ini ya memakai ma hadza. Ma hadza artinya apa ini? Ya. Kemudian lihat ya. Bawahnya ya ma hadza
Kemudian ya ini adalah bentuk pertanyaan, kemudian bentuk jawabannya adalah hadza baitun. Ya, hadza baitun. Maka bentuk pertanyaan adalah ma hadza, apa ini? Hadza baitun. Ya, hadza artinya ini, baitun rumah. Ya, lihat gambar sebelahnya ya, rumah. Hadza baitun, ini adalah rumah. Kemudian ada pertanyaan lagi bawahnya. Ya. Ada bentuk pertanyaan lagi di bawahnya. Ahadza baitun? Ahadza baitun? A ini ya artinya adalah apakah? Ya. A artinya adalah apakah? Hadza baitun, ini rumah. Hadza ini baitun, rumah. Maka artinya hadza baitun artinya adalah apakah ini rumah? Ya. Maka membaca a ya tidak perlu dipanjangkan hadza ya, maka cukup a saja ya. Hadza. Makanya membacanya bukan hadza tapi hadza. Ya, cara membacanya adalah hadza baitun. Apakah hadza ini baitun, rumah? Hadza baitun, apakah ini rumah? Jawabannya apa? Naam. Ya, hadza baitun. Jika jawabannya adalah rumah memang, maka kita bisa menggunakan kata naam. Ya, kita bisa memakai kata naam, artinya adalah iya. Ya, hadza baitun, ini adalah rumah. Ya, naam, iya. Hadza baitun, ini adalah rumah. Ya. Tadi bentuk soal di atas apa tadi? Ahadza baitun, apakah ini rumah? Ya, naam, hadza baitun. Ya, ini adalah rumah. Ya, naam, hadza baitun. Ya, ini adalah rumah. Kalau memang jawabannya rumah, tapi ternyata bukan rumah. Ya, nanti jawabannya bukan menggunakan naam. Menggunakan apa? Ya nanti di bawah nanti ada kita baca insyaallah. Baik, lanjut. Ma hadza, ya, ma hadza, apa ini? Ya. Ini kalimat ma dan juga hadza terus diulang-ulang ya agar kita bisa menghafalnya, kemudian juga langsung ya otomatis ketika kita melihat ma dan juga hadza kita langsung tahu artinya. Makanya terus diulang-ulang di tulisannya ya. Ma hadza, apa ini? Hadza qamisun. Hadza qamisun ya, pakai shad bukan pakai sin ya. Jadi bukan komisun ya, tapi qamisun ya, memakai shad ya. Ketika memakai sin maka artinya bukan baju lagi, maka akan berubah artinya ya. Hadza qamisun. Hadza artinya ini, qamisun adalah baju ya. Qamisun artinya baju, menggunakan shad ya, qamisun. Ya. Bentuk pertanyaannya apa tadi? Ma hadza, apa ini? Ya, kemudian gambarnya baju ya, sebelah itu, sebelah kiri. Hadza qamisun, ini adalah baju ya. Tapi di sini dijelaskan bagaimana kita bertanya dan bagaimana menjawab yang benar ya. Kemudian lihat bawahnya ya. Ahadza sarirun ya. Ahadza sarirun. Apakah? Hadza ini sarirun, ranjang. Ya. Pertanyaannya adalah, atau bentuk pertanyaannya adalah ahadza sarirun? Apakah hadza ini sarirun, ranjang? Apakah ini ranjang? Ya. Kemudian kita lihat di sebelah kiri ya, gambarnya itu apa? Ya, bentuk ranjang atau bukan? Ya. Maka tentunya ya jawabannya bukan. Maka tidak boleh menggunakan kalimat atau kata na'am yang bentuknya iya. Ya, maka tidak boleh karena jawabannya salah. Maka menggunakan apa kalau memang bukan ranjang atau bahkan ini artinya gambar sebelahnya adalah kursi, maka bisa menggunakan kata atau huruf la. Ya, la. Artinya adalah tidak boleh, tidak, dan boleh artinya adalah bukan. Ya, artinya boleh, tidak, boleh, bukan. Ya, kita menggunakan
arti atau mana bukan ya, atau tidak juga bisa. Hadza kursiyun, ya, hadza kursiyun. Ini kursi. Hadza ini kursiyun kursi. Jadi tadi ada yang bertanya ya, ahadza sarirun, apakah ini ranjang? Ya, ketika melihat gambar di sebelahnya ternyata bukan ranjang, tapi bentuknya kursi, maka dijawab la hadza kursiyun. Bukan atau tidak. Ini adalah kursi. Ya. Kemudian ya, bentuk soal dan juga jawaban di bawahnya, lihat. Ahadza miftahun. Ahadza miftahun. Apakah hadza ini miftahun, pena? Ya, apakah ini pena? Ya, afan, ya, ahadza miftahun, apakah ini kunci? Miftahun kunci, ya. Ahadza miftahun, apakah ini kunci? Kemudian kita lihat gambar sebelahnya, ya. Bentuknya apa? Kunci atau bukan? Ya. Maka jawabannya adalah bukan. Maka kita bisa menggunakan kata atau huruf la. Ya, bukan atau tidak. Hadza qalamun. Ini adalah pena. Hadza qalamun, ini adalah pena. Kemudian yang terakhir ya, pada halaman 6 ini, ma hadza apa hadza ini. Ma hadza, apa ini? Kemudian lihat gambar sebelahnya ya, gambar apa? Ya, najmun. Maka kita jawab hadza najmun. Hadza najmun. Najmun artinya adalah bintang. Najmun artinya adalah bintang. Maka hadza najmun artinya adalah ini adalah bintang. Ya. Ana ulang sedikit yang atas. Yang paling atas, ma hadza, apa ini? Ya, kita sedang membahas pertanyaan tentang ma hadza, apa ini? Ma hadza, apa ini? Hadhihi baitun, ini adalah rumah. Ya, ini adalah rumah. Nah, hadza baitun, ini adalah rumah. Kemudian ya, ahadza baitun, apakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Ya, ini adalah rumah. Kemudian ma hadza, apa ini? Ya, hadza qamisun. Ini adalah baju. Ya, kemudian ahadza sarirun, apakah ini adalah ranjang atau tempat tidur? Ya. La hadza kursiyun. La hadza kursiyun. Bukan atau tidak. Ini adalah kursi. Kemudian ahadza miftahun. La hadza qalamun. Ahadza miftahun, apakah ini kunci? Ya, la hadza qalamun, tidak atau bukan. Hadza qalamun, ini adalah pena. Kemudian yang terakhir, ma hadza najmun. Apa ini? Hadza najmun, ini adalah bintang. Ya. Baik, itulah halaman yang ke-6 ya. Kita diajarkan bagaimana kita bertanya ya, khususnya benda-benda yang dekat dengan kita ya. Kemudian kita juga ya diajarkan bagaimana menjawab jika memang jawabannya sesuai, dan bagaimana kita menjawab jika memang jawabannya ya tidak sesuai dengan pertanyaan ya. Semoga bisa difahami. Baik, silahkan jika ya ada yang ingin membacanya, dan harus ada ya. Tadi beliau harus ada. Ya, harus ada. Harus ada ya. Nah, kebagian. Jadi ini materi di halaman ke-6 ini berupa soal dan jawab gitu kan ya. Ada yang bertanya, ada yang jawab. Maka kami meminta kepada yang ikhwan dan akhwat dua-dua gitu. Artinya sekarang berdampingan dua-dua untuk ada yang bertanya dan ada yang menjawab gitu ya. Kami coba untuk yang belum. Tadi Abu Ahmad dan
Ahsanul Arif sudah. Karena yang ada di daftar sini Abdurrahman Yazid. Ini Randi ya. Kemudian dengan sebentar. Ya, Andi Wulan. Nah, jadi ada yang bertanya, ada yang menjawab. Ada yang bertanya ya, Ustaz ya? Ya, Randi yang bertanya. Andi Wulan. Siap? Andi Wulan. Siap, Ustaz. Aina anta? Ayo. Taib, Andi Wulan yang menjawab ya. Siap, Ustaz. Baik, Ustaz Miftah, bila ada yang perlu dikoreksi nanti bisa disampaikan. Baik, tafadhol. Ma hadza? Hadza baitun. Hadza baitun? Naam, hadza baitun. Ma hadza? Barangkali sebentar Akh Randi dan Akh Andi, boleh diulang percakapan yang kedua? Akh Randi, A-nya pendek aja. Ya. Hadza baitun? Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza baitun? Naam, hadza baitun. Baik ya, untuk naam ini kalau bisa membacanya tidak terlalu panjang ainnya ya. Jangan menggunakan logat atau gaya bahasa kita ya. Kalau kita iya ya, maka dalam bahasa Arab ini tidak boleh menggunakan naam karena ini menambahkan huruf pada huruf ain ya. Sedangkan di sini ainnya tidak panjang, maka boleh cara membacanya dengan naam ya. Naam, hadza baitun, seperti itu. Barakallahu fikum. Silakan diulang. Naam, hadza baitun. Hadza qamisun. Hadza syarirun? La, hadza kursiyun. Hadza miftahun? Hadza miftahun. Mungkin hadza miftahun. Ustaz, mungkin perlu disampaikan juga bahwa dialek kita ketika berucap bahasa Arab itu memang tidak bisa disamakan dengan dialek kita dalam berucap bahasa Indonesia gitu kan. Saya. Iya. Jadi untuk Bapak Ibu ketika kita bercakap mencoba belajar bercakap bahasa Arab, maka kita perlu juga mensamakan dialek pengucapan kita dengan gaya pengucapan bahasa Arab. Contoh tadi Ustaz sudah sampaikan misal na'am, itu nggak boleh jadi na'am. Atau mungkin yang sering kita dengar Assalamualaikum. Nah itu kan kalau kita perhatikan dari teks tulisan salamnya tidak Assalamualaikum, di huruf kafnya itu tidak ada matnya, tidak panjang. Jadi identik dalam pengucapan dialek bahasa Arab itu identik tegas gitu ya. Assalamualaikum. Nah seperti itu. Begitupun juga dalam percakapan ini, maka para peserta sekalian nggak usah malu-malu atau ragu-ragu, ucapkan aja yang memang secara gaya bahasanya itu gaya orang Arab gitu. Baik. Fadhal, dilanjutkan. Hadza miftahun? La, hadza qalamun. Jangan qalamun, tapi qalamun ya. La, hadza qalamun. Baik. Lanjut. Hadza najmun. Baik. Artinya boleh? Ya. Ini bintang. Ini bintang. Baik. Insyaallah. Baik, barakallahu fikuma. Ya, syukran Randi dan Andi, barakallahu fikuma. Sekarang kita pindah ke peserta akhwat. Tadi yang sudah membaca ada Bu Nurul sama Bu Indah. Nah, sekarang coba siapa yang berkenan untuk baca? Kalau enggak nanti. Baik, kami pilih ya. Barangkali bisa untuk bertanya Bu Asti. Bu Asti untuk bertanya, kemudian Bu Anita untuk menjawab. Ya, Bu Asti untuk bertanya, Bu Anita menjawab. Ya. Ya, tafadhal.
Ma hadza? Hadza baitun. Ya. Ahadza baitun? Naam, hadza baitun. Boleh dilanjut Bu Asti? Hadza qamisun. Ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Baik. Baik. Syukran lakuma. Barakallahu. Perlu diketahui bersama ya, bahwasanya di dalam belajar, khususnya belajar agama ya, paling pertama yang harus kita pegang adalah ya, tidak boleh malu, dan yang kedua tidak boleh sombong. Ya, dalam proses belajar mengajar tidak boleh malu dan tidak boleh sombong. Tidak boleh malu biasanya yang baru belajar, dan tidak boleh sombong biasanya yang sudah belajar ya. Maka ketika dalam proses belajar mengajar seperti ini ya, maka hindari ya, biasanya dominan malu ya. Kita ini dominan, maka kebanyakan kita malu untuk ketika untuk membaca atau yang lainnya. Maka pertama tidak boleh malu ya. Maka bahkan sebagian ulama mengatakan tidak akan mendapatkan ilmu ya. Dua kelompok. Yang pertama mustahyin ya, dan mustakbir. Yang pertama orang yang pemalu, dan juga yang kedua adalah yang sombong ya. Maka jangan malu ketika salah. Khususnya ini ya, yang perlu diperhatikan, jangan pernah malu ketika salah ya. Masalah di sini insya Allah ada Ustadz Eno juga ya, nanti ketika salah pun maka ada yang membetulkan ya. Kita insya Allah berusaha untuk membetulkan ya. Maka tidak boleh malu atau jangan malu ketika belajar. Toh ketika salah pun ya, itu kesempatan kita untuk membenarkan atau ya membetulkan kesalahan-kesalahan kita ya. Tapi mungkin anak terakhir ya, anak akan membaca ya menggunakan ya, bisa bukan logat Arab ya, akan tetapi yang sesuai lah, cara membaca dengan yang sesuai itu ya. Ma hadza baitun. Ahadza baitun? Naam, hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun. Ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Ya, itulah kita membaca yang sesuai ya, tidak memanjangkan yang pendek dan tidak memendekkan yang panjang, akan tetapi memanjangkan yang panjang dan memendekkan yang pendek ya. Nanti ketika dibaca ya, dan memang tidak bisa ya, boleh ngomong saja ya. Nanti mungkin kita arahkan cara membacanya. Baik. Cukup insyaallah untuk baik. Nah, ya baik Ustaz. Syukran. Ini kita materi sudah di halaman ke-6. Halaman ke-7 ini masuk tamrin, latihan. Namun latihan di sini adalah latihan kitabah sepertinya Ustaz. Latihan untuk menulis gitu kan ya. Nanti ibu-ibu bisa latihan sendiri ini di rumah. Pertanyaannya semua sama, ma hadza, apa ini. Nanti tinggal dilihat gambar di sampingnya. Ketika di sini misal contoh ada gambar kunci, maka kita katakan hadza miftahun dan seterusnya seperti itu. Jadi kita lewati di bagian sini halaman 7. Pun demikian halaman 8. Mungkin ini Ana coba berikan tambahan Ustadz ya terkait pertanyaan ahada. Ya tadi Ustadz juga sudah menyampaikan di sini ada pertanyaan ahada. Ahada, A-nya nggak perlu dipanjangkan, tapi kita gabungkan pengucapan hamzah dengan kata hada, ahada. Baik, yang mana arti A di sini adalah apakah. Nah, ketika ada pertanyaan apakah, maka membutuhkan jawaban. Satu di antara dua, yaitu jawaban yes or no. Kalau di bahasa Arab berarti na'am atau la. Na'am atau la. Misalnya ahada baitun, apakah ini rumah? Kita lihat ternyata gambarnya bukan rumah, namun masjid. Maka kita katakan la. Hada masjidun. Kalau memang dia rumah, maka kita jawab na'am. Hada
masjidun. Nah, ini pun nanti buat latihan Bapak Ibu di rumah di halaman yang ke-8 gitu ya. Nah, di halaman ke-9 barangkali ini bisa kita masuk di sini Ustaz. Di halaman ke-9 tamrin yang ketiga, latihan yang ketiga di sini. Ini mulai masuk Bapak Ibu sekalian pada latihan Iqra waktub. Iqra sering kita dengar dalam Al-Qur'an juga dalam soal alaq, Iqra, bahkan ini merupakan ayat pertama yang bacalah. Nah, ini kata kerja. Tadi di awal Ustaz menyampaikan dalam bahasa Arab ada 3 komponen, ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Begitupun dalam bahasa Inggris juga kita kenal ada kata kerja, ada kata benda, dan yang lainnya. Dalam bahasa Arab ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, Iqra ini kita masuk dikenalkan fi'il. Yang artinya apa? Bacalah. Waktub dan tulislah. Baca dan tulislah. Tulisnya apa? Nanti diharakati. Adapun sekarang kita latihan untuk membacanya, Ustaz. Baik, mungkin kita bisa pinta peserta lagi, Ustaz. Boleh, silakan. Ini latihan membaca dengan tidak ada harokat. Bagaimana yang saya kemarin sampaikan, sedikit-sedikit kita nanti belajar untuk membaca tulisan Arab yang tidak berharokat. Dari mana kita bisa membaca? Ya, dari kosakata yang kita sudah pelajari sebelum, gitu ya. Nah, saya akan tunjuk. Baik, saya mulai dari yang ikhwan. Pak Andrew, ya. Ada Pak Andrew ya? Ya Ustadz. Baik, Pak Andrew, boleh dibaca satu baris. Ini satu baris dibaca dan sekaligus diterjemahkan masing-masing. Yang halaman 9 ya Ustadz ya? Halaman 9, nah. Hadza maktabun. Nah, ini Pak Andrew. Ibu Yosi nanti ya. Afwan Bu Yosi. Nanti Bu Yosi kami berikan kesempatan untuk baca di baris yang kedua. Nah, sekarang Pak Andrew baris pertama, tafadhol. Hadza maktabun. Artinya? Ini adalah meja. Hadza masjidun. Insyaallah. Ini adalah masjid. Hadza kolimun. Kolamun. Nah, ya. Ini adalah pena. Nah, jangan dirubah-rubah jadi kolimun ya, karena dari tadi kita nggak mendengar ada kolimun. Yes, Masya Allah, bagus. Ini Pak Yandu sudah selangkah nih bisa baca kitab gundul ini. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, sudah bagus Ustaz ya bacanya ya. Sudah bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita pindah ke akhwat. Ya, silakan Bu Yosi. Tafadholi untuk membaca baris yang kedua ini. Baik, Afwan tadi kepencet Ustaz. Labas. Ya. Hadza sarirun. Ini tempat tidur. Boleh Ustaz diartikan tempat tidur Ustaz? Boleh. Ya. Boleh ya. Tapi lebih pasnya ranjang ya. Oh, ranjang. Karena untuk tempat tidur itu nanti ada Ustaz ya. Saya. Nah. Ya, type terus Bu. Ma hadza, apa ini? Hadza kursiyun. Ini kursi. Masya Allah. Baik. Ada koreksi Ustaz? Mungkin ya koreksian untuk pada huruf zal ya. Maka perlu diperbaiki cara membaca huruf zal ya. Hadza, za ya. Jangan sampai ya seperti zai, haza ya. Maka ketika membaca menggunakan haza masjidun, maka haza ini artinya bukan ini lagi, maka sudah berubah ya. Maka perhatikan dalam pengucapan huruf zal ya, haza ya. Bukan haza ya. Hanya itu saja insyaallah. Boleh lanjutkan? Iya, na'am. Syukran Bu Yosi. Sekarang kami minta Ikhwan kembali. Ya, Zikri. Hal anta mawjud? Zikri. Ya, tafadhal Zikri. Baca baris yang ketiga.
Halo? Adzikri, suaranya belum terdengar. Hal huwa naim? Baik. Akhir mungkin. Ustaz. Miftahuddin. Nah, sama dengan namanya Ustadz ini. Miftahul Jannah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal Miftahuddin. Afwan Ustaz. Ya. Barusan enggak merhatiin. Baru ini ketiduran barusan. Bangun-bangun tadi ini. Masya Allah. Masya Allah. Tapi antum bisa baca bagian sini enggak? Mana? Insya Allah. Insya Allah ya. Ya, tafadhal. Dari atas Ustaz. Nah, unzur ila tulisan yang ketiga. Hadza baitun la hadza. Ya, terjemahkan dulu afwan akhi, ini diterjemahkan dulu. Hadza baitun. Ini adalah rumah. La, coba perhatikan. Hadza baitun. Hadza baitun, apakah ini rumah? Betul. La, ini hadza masjidun, adalah masjid. La, ini adalah hadza masjidun, adalah masjid. Belum tepat ya Ustaz. Coba ulangi lagi. Disempurnakan dulu. La, hadza masjidun. 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 Artinya? Bukan, ini adalah masjid. Baik. Baik. Wasil. Ma hadza hadza miftahun. Apakah ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Ini adalah kunci. Iya, Masya Allah. Insya Allah. Udah koreksi, Ustaz? Cukup, insya Allah. Cukup ya. Ya, barakallahu fiikum. Nah, ya, alhamdulillah. Ini anak sampaikan dulu sebelum kita lanjut bahwa apa yang kita pelajari di sini tadi kita sudah dikenalkan tentang hada, hadis musyarah lil qarib, kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang dekat ini, yang artinya ini. Kemudian dari kata tunjuk ini kita dilatih untuk bertanya, dimulai dengan pertanyaan ma, gitu kan, yang artinya apa, kemudian a, apakah. Jadi dibedakan ma artinya apa. Kalau yang apakah maka pakainya yang a. Kalau ma dia nggak perlu jawaban na'am atau la, sementara yang a di sini perlu jawaban na'am atau la. Nah, setelah kita dikenalkan tentang bertanya ma, maka sekarang kita dikenalkan tentang tanya menggunakan kata tanya man, ya, kata tanya man. Kalau tadi ma mungkin itu untuk ghairul akil, ya Ustaz, yang tidak berakal, untuk benda, ya. Namun di sini man, kata tanya man, who dalam bahasa Inggris, siapa, ini untuk akil, untuk yang berakal, tapi spesifik kepada orang, ya, spesifik kepada orang. Man hada. Nah, tafadhal Ustaz. Bismillah. Kita ya melanjutkan. Masya Allah ya. Ana mendapatkan faidah dari Miftahuddin tadi ya. Bahwasannya memang betul ya. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat mudah ya. Sambil tidur saja ketika disuruh membaca, alhamdulillah bisa. Tapi ini menunjukkan bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang sangat mudah ya. Baik, namun tidak dijadikan contoh Ustaz ya. Tidak dijadikan contoh ya. Afwan Ustaz. Ini untuk pertama aja Miftahuddin ya. Besok-besok sebaiknya tidak. Betul aja saya bangun langsung. Iyalah Baslam. Allah yubarik. Taib kita lanjutkan ya. Man hadza. Man hadza. Ya. Man artinya adalah siapa. Ya. Man artinya siapa. Dan ketika kita menggunakan man ya, ini lebih
dipakai untuk orang-orang ya yang akil, yang memiliki akal, khususnya kepada manusia ya, kepada orang, untuk menanyakan orang, baik itu menanyakan profesi ya atau menanyakan hal-hal yang lain khususnya berkaitan dengan manusia atau berkaitan dengan orang ya. Baik, man hadza. Man artinya siapa, hadza ini. Man hadza artinya adalah siapa ini. Ya. Kemudian man hadza, ya, lihat. Maka perlu diperhatikan ya, nanti kita lihat orangnya dulu ya, laki-laki atau perempuan nanti insya Allah ya, untuk muzakkar muannas nanti kita jelaskan. Man hadza, ya, man hadza, siapa ini? Hadza tabibun. Hadza tabibun. Man hadza, siapa ini? Ya, hadza tabibun. Ini adalah dokter. Ya. Ini adalah dokter, atau boleh kita menggunakan ini adalah seorang dokter. Ya. Man hadza, siapa ini? Hadza tabibun. Ini adalah seorang dokter. Kemudian lihat di sampingnya. Man hadza, ya, man hadza, siapa ini? Hadza waladun. Hadza waladun. Ini adalah walad, anak kecil. Ya, waladun, anak kecil. Man, kemudian bawahnya ya, lihat man hadza, man hadza, hadza talibun. Ya, man hadza, hadza talibun. Siapa ini? Man hadza, siapa ini? Hadza talibun. Ini adalah seorang ya murid. Hadza talibun artinya seorang murid. Ya. Kemudian ya lihat sebelahnya. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Ya, ahadza waladun? Ya, ahadza waladun? La, hadza rajulun. Ahadza waladun, apakah ini seorang anak kecil? Ya, tadi sudah dijelaskan ketika ada a atau artinya apakah, maka ini membutuhkan jawaban iya atau tidak. Ya, iya itu sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah na'am, kemudian la adalah tidak. Maka ketika ada a apakah, maka membutuhkan jawaban antara na'am, ya jika memang jawabannya iya, ya maka boleh menggunakan jawabannya la, ya ketika jawabannya tidak. Ya, di sini pertanyaannya adalah ahadza waladun, apakah ini adalah anak-anak? Maka kita lihat ya di gambarnya, ya ini adalah seorang anak yang sudah besar, yang sudah dewasa. Maka jawabannya la hadza rajulun. La hadza rajulun. Tidak. Ya, ini adalah anak atau tidak, ini adalah orang dewasa. Ya, tidak atau bukan. Hadza rajulun, ini adalah ya orang dewasa, ya. Baik, kita lanjut halaman selanjutnya atau gimana? Ustaz Deno, Kev. Baik, Ustaz. Mungkin dirangkum aja sedikit, Ustaz. Di sini ada 4 ya, ada 4 kosakata. Dokter, kemudian anak kecil, kemudian seorang thalib, pelajar, dan juga lelaki dewasa gitu ya, lelaki dewasa. Nah, kita sambung ke halaman setelahnya dulu, Ustaz. Shafal Asyirah, halaman yang ke-10. Ya, Bapak Ibu nanti sambil dihafalkan. Tabibun, dokter, kemudian waladun, ini anak kecil, talibun, seorang pelajar atau seorang mahasiswa, kemudian rojulun, ini pria dewasa, laki-laki yang sudah dewasa. Baik. Kita lanjut halaman yang ke-10. Ya. Baik, yang ke-10. Baik. Ma hadza, lihat yang paling atas. Ma hadza, hadza masjidun. Ya. Ma hadza, apa ini?
Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Man hadza? Hadza tajirun. Man hadza? Hadza tajirun. Siapa ini? Man hadza? Siapa ini? Hadza tajirun. Ini adalah ya seorang pedagang. Tajirun artinya adalah seorang pedagang. Ya. Nanti juga ya boleh untuk teman-teman semuanya memiliki buku catatan kecil ya, memiliki kutaib ya, buku kecil untuk khusus menulis mufradat atau kosakata yang memang ya dia baru menulisnya atau baru tahu atau baru mengerti. Ini boleh ditulis sehingga dia untuk menghafal ya itu mudah nantinya. Ya, tidak melihat buku satu halaman ya karena agak susah ya, maka boleh dicatat di buku tulis atau nanti disalin dari buku ya Durusul Lughahnya disalin kepada buku catatan kecil dan nanti mungkin bisa menjadikan target pribadi. Ya misalkan kita dalam 2 kali pertemuan dalam 1 pekan ya ada sekitar 10 atau 20 mufradat. Maka mungkin bisa dijadikan target ya sampai pertemuan selanjutnya sekitar ada 5 hari ya, 1 hari misalkan 3 mufradat atau 4 mufradat dan seterusnya, sehingga ya ketika kita melanjutkan pelajaran yang selanjutnya ya dan ketika waktu itu ada pengulangan kata ya maka kita sudah paham ya, maka itu sudah bisa untuk sudah hafal ya. Baik. Kemudian kita lanjut. Hadza kalbun. Hadza kalbun ya. Hadza ini kalbun anjing. Ya, kalbun anjing, seekor anjing. Ya. Kemudian ahadza kalbun. Ahadza kalbun. Apakah hadza ini kalbun anjing? Ya. Ahadza kalbun. Apakah ini seekor anjing? Ya, kita lihat di sebelahnya. Ya, ternyata bukan anjing ya. Apa? La hadza qittun. La hadza qittun. Ya, bukan atau tidak. Ya, hadza qittun. Ini adalah seekor kucing. Ya. Qittun adalah seekor kucing. Ya, maka hadza qittun artinya adalah ini adalah seekor kucing. Kita lanjut. Hadza himarun. Menggunakan hak kecil. Hadza himarun. Hadza artinya adalah ini. Himarun adalah keledai. Ya. Himarun artinya adalah keledai. Seekor keledai. Maka hadza himarun adalah ini adalah seekor keledai. Ya. Kemudian lihat bentuk soal di bawahnya. Ahadza himarun. Ahadza himarun. Apakah hadza ini himarun seekor keledai? Ya, dia bertanya, apakah ini seekor keledai? Ya, kita lihat gambarnya, ternyata bukan. Maka kita menggunakan kata la. Ya, bukan. Hadza hisanun. Ya, hadza hisanun. Ini adalah seekor kuda. Ya, hisanun artinya adalah kuda. Maka jawabannya adalah tidak atau bukan. Ini adalah seekor kuda. Ya, kemudian lihat ya bawahnya bentuk soal yang selanjutnya. Wa ma hadza. Wa ma hadza. Ya. Ketika kita ada yang bertanya, kenapa kok wa ma hadza bukan waman hadza? Ya, ketika ada yang bertanya, kenapa wa ma hadza bukan waman hadza? Karena ini adalah binatang. Maka binatang tidak boleh menggunakan man karena binatang tidak termasuk ya makhluk yang tidak berakal. Maka kita menggunakan ma dan tidak menggunakan man. Ya. Wa ma hadza dan apa ini? Hadza jamalun. Hadza jamalun. Ini adalah seekor unta. Ya, ini adalah seekor unta. Ya. Type nuasil. Ya. Kemudian halaman selanjutnya, halaman 11 ya. Ma hadza
Untuk yang panjang-panjang ya, ada mim, ada alifnya, kemudian pada hadza, ini boleh dibaca 2 harokat. Ya, boleh dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Ya, atau dua ketukan. Ma hadza, apa ini? Hadza dikun. Ya. Hadza dikun. Ya, ini adalah seekor ayam jantan. Ya. Hadza dikun, ayam jantan. Kemudian man hadza, ya lihat soal selanjutnya, bentuk soal selanjutnya. Man hadza, siapa ini? Ya. Man hadza, siapa ini? Hadza mudarrisun. Ya, hadza mudarrisun, ini adalah seorang guru. Ya. Hadza mudarrisun, ini adalah seorang guru. Ya. Nanti kita dapatkan ya. Nanti seorang guru itu bukan hanya mudarris, nanti ada persamaan kata yang lain ya. Ada muallim ya, atau yang lain. Maka untuk guru kita memakai mudarris terlebih dahulu ya. Hadza mudarrisun, ini adalah ya guru. Ahadza qamisun, ya. Ahadza qamisun, apakah ini qamisun, baju? Ya, apakah ini baju? Kita lihat gambarnya ya, apakah ini baju atau bukan? Ya, ketika bukan, maka kita menggunakan kata la. Ya, hadza mindilun. La hadza mindilun. Ya, bukan atau tidak. Ya, hadza mindilun, ini adalah sapu tangan. Ya, ini adalah sapu tangan. Hadza qamisun, apakah ini adalah baju? La, bukan. Hadza mindilun, ini adalah ya sapu tangan. Ya. Baik, itulah ya cara membacanya juga maknanya ya. Nah, intah al-waqt. Baik. Baik. Ayo. Baik, barakallahu fiik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini waktunya sudah 14.34 secara jadwal ini kita sudah lewat. Namun mungkin kita tambah sedikit ya. Kita tambah sedikit dulu, mohon maaf. Kami mau menyimak Bapak Ibu untuk bercakap kembali. Coba mulai dari halaman yang 9. Halaman yang ke-9. Yang tentang dokter tadi tuh. Anak kecil. Yang ini. Ya. Nah, saya mau minta Bapak Ibu yang belum kebagian baca. Nah, untuk yang ikhwan, saya minta Pak Sony untuk bertanya. Pak Sony untuk bertanya dan Akhteza untuk menjawab. Pak Sony bertanya dan Akhteza bagian yang ini. Ya. Tafadhala. Ustaz. Man hadza? Hadza tabibun. Lanjut Ustaz ke samping sini, Pak. Ya. Man hadza? Hadza waladun. Baik, Afwan. Sekarang sambil diartikan, Pak Sony diartikan man hadza, Akhteza menjawab. Oh, nah. Dengan terjemah. Baik. Man hadza? Siapakah ini? Hadza waladun. Ini anak kecil. Baik. Ya, boleh. Lanjut bawahnya. Man hadza? Siapakah ini? Hadza talibun. Ini adalah mahasiswa. Iya. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Afwan, diartikan dulu ya? Diartikan dulu ya, Mas Ani. Ahadza waladun? Apakah ini anak kecil? La, hadza rajulun. Bukan. Ini adalah laki-laki dewasa. Masya Allah. Ya, syukran lakumah. Barakallahu fikum. Wa iya. Baik, ada koreksi, Ustaz? Baik, mumtaz insyaallah. Mumtaz, naam. Sekarang yang ibu-ibu ya. Yang
yang belum kebagian. Bu Musfira dan Bu Lestari. Ya, Bu Musfira yang bertanya, Bu Lestari yang menjawab ya. Ya, sambil diterjemahkan nanti. Bu Musfira ada? Halo Bu Musfira. Nah, kalau tidak kami ganti ya. Kami ganti Bu Wizni. Ya, Bu Wizni ada? Bu Wizni Daulay. Ada. Ayo. Ya, Bu Wizni yang bertanya sambil terjemahkan, Bu Lestari menjawab sambil diterjemahkan juga. Silakan. Man haza. Terjemahnya. Haza tabibun. Nah, Afwan. Bu Wizni boleh diterjemahkan dulu. Man hadza? Siapa ini? Man haza. Siapa ini? Bu Lestari. Haza tabibun. Ini adalah dokter. Man haza. Artinya? Haza waladun. Ini adalah anak kecil. Iya. Lanjut Bu Izni. Haza tolibun. Ini adalah seorang pelajar. Iya. Man Bagian sini bagian terakhir, Afwan, Bu Izni bagian terakhir yang ini. Oh. Hadza waladun. Hadza waladun. Artinya? Siapa ini? Apakah ini waladun? Oh ya, apakah ini anak kecil? Anak kecil? Apa ini anak kecil? La, haza rojulun. Bukan. Ini lelaki dewasa. Iya, baik. Barakallahu fiikum. Mumtaz, mumtaz. Naam. Mumtaz. Ya. Sekarang bagian sini, Ustaz. Ya. Mungkin baca sama-sama, Ustaz. Baik. Antum ya. Anta taqra awalan wal akhar yattabi'. Naam, naam, sah. Baik ya, untuk Bapak-bapak, Ibu semuanya ya, untuk suaranya boleh gimana? Bisod. Bisod. Nah, boleh dihidupkan. Boleh dihidupkan untuk semuanya ya, untuk suaranya. Nggak apa-apa, nanti nggak apa-apa beradu ya. Namanya juga kalau kita di forum tatap muka juga kan beradu suaranya. Ya, nggak apa-apa. Ustaz biasanya kan nanti kalau Ibu ikuti. Ya. Kalau digabung biasanya betul semua ya. Insyaallah. Insyaallah. Tapi ikuti selana. Ma hadza. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Man hadza. Man hadza. Hadza tajirun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun. La hadza qittun. Hadza himarun.
Kita lanjut. Ya belum. Ahaza. Ahadza himarun. Ahadza himarun. La hadza hisanun. La hadza hisanun. Wa ma hadza hadza jamalun. Jamalun. Silakan lanjut halaman selanjutnya. Ma hadza hadza dikun. Hadza dikun. Man hadza hadza mudarrisun. Ahadza qamisun. La hadza mindilun. Baik, mumtaz, barakallahu. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dengan kita membaca bersama tadi itu sebagai penutup materi kita di kesempatan hari ini. Kalau kita lanjutkan sampai bawah, ini adalah latihan juga, tamrin latihan. Latihannya di sini lebih panjang ya, yaitu kita diperintahkan untuk membaca dan menulis. Di sini ada kalimat tanya dan jawab, ada yang merupakan statement juga, hanya memberikan pernyataan aja, namun tidak diharakati. Ini boleh untuk latihan Bapak Ibu di rumah, ya, untuk latihan Bapak Ibu di rumah. Baik, sebagaimana dalam silabus untuk target pembelajaran di hari ini kita cukupkan di Darsul Awal, ya, di pelajaran yang pertama saja. Kita cukupkan sampai di sini. Dan sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, kami sampaikan bahwa kita ada kuis pekanan, ya, ada kuis pekanan. Berarti insya Allah nanti malam kami akan berikan beberapa soal latihan. Jadi Bapak Ibu silakan untuk menjawab insya Allah. Baik, jazakallahu khairan. Saya ucapkan untuk Ustadz Miftah Fauzi yang sudah memberikan waktu dan juga ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita. Barakallahu fiik. Kemudian saya ucapkan juga jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam pembelajaran pertama ini dalam kitab Durusul Ulama. Semoga ini bisa menjadi awal maraton ilmu kita, ya. Artinya langkah awal kita dalam mempelajari ilmu agama. Jaga selalu semangat kita, teruskan juga niat kita. Semoga Allah memberkahi, memudahkan langkah kita, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, insyaallah kita akan bertemu pekan depan di hari Sabtu. Jazakumullahu khairan. Naktafi bihada wa nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.